Sungguh ironi ketika para mahasiswa yang berdemo di hari jadi Halmahera Utara, Maluku Utara menuntut keadilan atas hak para pekerja honorer yang hingga kini belum dibayarkan di pemerintahan justru mendapat perlakuan tak wajar oleh bupatinya sendiri. Sekelompok mahasiswa itu tiba-tiba berhamburan saat Bupati Halmahera Utara Frans Menery tiba-tiba menghalau para mahasiswa yang tengah berdemo dengan senjata tajam di tangannya. Video. Jangan lari! Jangan lari! Jangan lari! Ayo, bagus. Jangan melempar, jangan melempar. Kau usah melempar. Rakyat keluar! Terboleh. Jadi tindakan yang saya ambil tadi sore itu sebenarnya bukan selaku bupati karena ini di kompleks perumahan saya dan tidak ada aparat di situ sekitar 3-4 kali untuk suruh bubar dan mereka tidak mau ya sudah. Kebetulan di mobil saya ada parang salawat yang rencana untuk cakalele di acara HUT. Saya usir, kalau dengan tangan kosong kan tidak mungkin mereka bisa kabur. Untung mereka lari. Kalau tidak lari dan nantang saya mungkin tadi tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebenarnya sangat tidak bijak gitu ya, karena kan bagaimanapun juga sebagai pemimpin harusnya bisa mengayomi masyarakatnya, apalagi ini masih mahasiswa. Sebaiknya memang dibicarakan saja dengan baik-baik tanpa kekerasan. Kalau kita sudah memperlihatkan kekerasan tersebut dan kepada anak-anak begitu ya, mahasiswa ini kan masih membutuhkan pelajaran-pelajaran daripada pemimpin-pemimpinnya. Nah ini akan tidak baik untuk perkembangan mereka. Tak tanggung-tanggung, para pekerja honorer di Kabupaten Halmahera Utara tersebut tak dibayar upahnya selama 1,5 tahun. Bukannya membayar gaji honorer yang tertunggak, justru Bupati Halmahera Utara mengundang sederet artis lokal dan ibu kota di hari ulang tahun Halmahera Utara yang ke-21. Dasar itulah yang membuat mahasiswa tergerak hatinya untuk melakukan demonstrasi. Terboleh pakai tindakan begitu terhadap bupati. Terboleh rasanya pakai parang Pak Bupati, tidak bisa begitu. Aduh, ini bagaimana ini tuh yang sampaikan aspirasi mau pakai parang. Perayaan hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Utara, mereka melakukan orasi di kantor DPR dan sudah ditanggapi oleh Ketua DPR. Mereka lanjutkan aksi lagi di kantor keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara karena pegawai sebagian beragama Muslim dan sudah melakukan sholat. Mereka masuk dan mengobok-obok fasilitas kantor dengan membuang bunga dan meja. Sebagian anak saya telepon, katakan papa, mahasiswa yang mengaturkan aksi ini sementara menuju ke rumah. Kebetulan di rumah itu ibu menjamu tamu yang kami undang, yaitu tamu artis. Masa aksi sudah mau meletakkan mobil dan mau berorasi di situ untuk mau mengusir para tamu yang kami undang. Saya datang dan tegur baik-baik. Ini bukan tempatnya menyampaikan aspirasi. Sebetulnya kalau eksklusif biar elegan, kita bisa bisa demo, ketemu langsung dengan kepala daerah, ngobrol secara eksklusif ya. Nggak usah pakai demo-demo, bisa diselesaikan dengan secara baik-baik kayak gitu. Kalau memang misalkan kok nggak bisa selesai ya, Indonesia kan sistemnya apa, viralin kayak gitu. Mungkin lebih direspon daripada yang harus pakai parang, takutnya nanti mengenai orang lain berbahaya. Atas tindakan tak elok itu, tim hukum dari mahasiswa tersebut melaporkan Frans Menery ke Polda Maluku Utara. Laporan itu terkait dugaan pembubaran massa dengan menggunakan sajam, pengancaman, dan pengerusakan sound system. Kaget udah aku ya, seorang pemimpin suatu daerah bawa parang, secara nggak langsung manggil demo ya, bicarakan mufakat gitu ya, nggak perlu juga membawa gitu ya, saya parang gitu ya. Aksi ugal-ugalan di jalan raya terjadi di Surabaya. Seorang pengemudi mobil tiba-tiba mengancungkan senjata tajam kepada pengemudi lain di jalanan.
Dalam narasi, pengemudi koboi itu juga cukup membahayakan pengguna jalan lain apabila saat itu kondisi lalu lintas terbilang cukup padat. Tak hanya mengeluarkan sajam, pria itu juga mengancam. Itu parah banget, itu udah ugal-ugalan, bersalah tapi dianya nggak ngaku salah, malah nyalain orang lain. Itu berasa koboi banget kalau orang kata zaman dulu ya. Jangan kayak gitulah, udah berasa salah tapi nggak merasa dirinya salah. Itu yang hati-hati sama orang kayak begitu tuh. Aksi yang tak patut di jalan raya itu juga membuat korban merasa ketakutan. Apalagi di dalam mobil tersebut ada seorang anak kecil yang tentu saja bakal terganggu psikologisnya lantaran tindakan arogan dari supir arogan tersebut. Ayo. Lu lapo nih? Ayo betul. Rekaman nih, rekaman. Abis itu kan bisa masuk pidana juga itu, pengancaman ya kan, bikin resah warga gitu kan, pengendara lain juga. Ya masa udah salah malah nunjuk-nunjukin parang begitu. Kan orang yang lain juga ngelihat jadi pada takut, jadi pada kabur, nggak bakalan berani juga ya kan. Ini kalau ngamuk ntar gimana, yang ada nyawa gue melayang. Jangan pada so hebat kalau di jalan, kita sama-sama berkendara, sama-sama bayar pajak. Jangan sok-sokan deh, kita tata tertib aja, ikuti lalu lintas yang benar. Nah, buat pengendara mobil nih, kalau nggak mau merasa diklakson nggak usah sok jagoan, ya kan. Kalau merasa salah, terima aja kesalahannya. Apalagi sekarang nggak sembarangan loh orang bawa-bawa senjata tajam di dalam mobil. Itu bisa dikenakan kasus. Nanti giliran dibawa ke kantor polisi, minta maaf. Udah deh, nggak usah sok jagoan. Kalau mau merasa salah berkendara, yang bijak aja, ya kan. Nggak usah kayak jagoan zaman sekarang. Aksi dua remaja tanggung yang membuat resah di jalan raya dengan membawa senjata tajam itu hampir saja diamuk massa. Kejadian bermula ketika keduanya terjatuh persis di tengah kerumunan warga. Pengendara sepeda motor terjatuh di depan Diko ini, di depan TST. Ya, jadi warga tadi menolong, pengunjung menolong dua pemuda tadi yang jatuh. Rupanya ditengok warga membawa sajam. Jadi diamankan oleh warga pengunjung tadi karena disangsikan anak pemuda tanggung tadi mau begal atau tawuran. Jadi wajar masyarakat ngamuk karena memang masyarakat sudah bengah, jegah gitu loh. Pokoknya udah ingin segera dituntaskan. Menurut saya memang wajar masyarakat ngamuk dan harus segera ditegak tuntas oleh pihak kepolisian, segera dibasmi geng-geng motor yang ada di seluruh Indonesia. Warga yang berniat menolong justru terkejut ketika melihat isi dalam bagasi motornya terdapat 2 senjata tajam. Karena diduga sebagai geng motor atau hendak melakukan tawuran, 2 remaja itu pun ditahan oleh massa yang berkumpul di tepi jalan hingga menyebabkan kemacetan. Untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan, 2 ABG tanggung ini pun langsung digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Nah, ternyata sajam itu untuk memotong es batu. Jadi setelah itu warga menghubungi pihak polsek turun ke lapangan ke TKP, kita bawa ke kantor. Jadi hasil pemeriksaan bahwasanya memang mereka mengaku disuruh pakciknya untuk mengambil diduga sajam, tapi itu hanya pemotong untuk es batu. Udah berani bawa sajam kayak gitu, bilangnya beli es batu ya, tapi ternyata pas diperiksa ada sajam segala gitu. Dan mungkin untuk alasannya itu buat getop es batu gitu, tapi kan kita juga harus lebih waspada lagi buat orang tua supaya mengawasi anak-anaknya, jangan sampai anak-anaknya itu terbawa sama teman-temannya untuk tawuran atau untuk jadi geng motor. Sekarang tuh banyak.
Pemirsa, sebuah video menunjukkan seorang anak kecil yang terlihat menahan ngantuk pada saat ikut ibunya berjualan. Uniknya, untuk menahan badan si kecil agar tidak jatuh, ibundanya mengikat di gerobak didudukan antara tiang satu dengan lainnya. Begitu terharu lah, sedih juga, terus arti sebuah perjuangan untuk menyambung kehidupan gitu, menyambung hidup sehari-hari sampai anaknya dibawa segala macam. Mungkin juga di rumah nggak ada yang jaga kan, siapa yang jaga gitu, nggak mau, ataupun ada yang jaga tapi nggak mau ngerepotin. Jadi ya itulah perjuangan gitu. Saya lebih bangga, lebih seneng seorang ibu bawa anaknya ketimbang seorang ibu bawa anak terus anaknya disuruh ngemis gitu. Itu jauh lebih keren ibu yang bawa anak untuk jualan gitu sih. Momen si kecil mengantuk saat ikut ibunya berjualan ini menjadi viral usai diunggah di akun @stakatif. Menurut akun yang memposting, si kecil mengantuk lantaran ikut ibundanya bangun subuh untuk menyiapkan dagangan. Video berdurasi 9 detik ini langsung mendapat atensi dari warganet. Yang harusnya berjuang untuk mencari nafkah kaum laki-laki, ini kaum wanita, ibunya gitu yang harus berjuang mencari uang untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sungguh kuat, sungguh tekadnya sungguh besar sekali untuk menghidupi anaknya, dan mudah-mudahan sih anaknya juga nanti berhasil lah gitu, karena kan di mana-mana sukses itu dari kecil ya, dari bawah gitu, dari nol. Mudah-mudahan sih berhasil nanti anaknya untuk mengangkat derajat ibunya. Sementara itu, lama tak terdengar kabar beritanya di dunia hiburan, Chelsea Olivia mengungkapkan jika ia sempat mengalami baby blues usai melahirkan anak keduanya, Dante Oliver Alinsky. Kepada media, Chelsea Olivia mengungkapkan jika pada saat itu suasana hatinya gampang berubah, kadang sedih namun mendadak gembira. Jadi gini, pada saat COVID itu kan memang susah ya. Mungkin bukan cuma aku aja yang susah, mungkin di luar sana banyak orang yang sama persis nih kondisinya kayak aku, sedang hamil, mau melahirkan, punya 2 anak gitu ya, 1 anaknya juga masih newborn gitu. Yang aku rasakan stres banget karena yang tadinya mungkin banyak keluarga yang suka datang ke rumah, sekarang jadi nggak boleh nengokin anak aku. Ataupun ya kadang kita sebagai perempuan ngobrolnya sama temen 30 menit itu kayak udah kitanya jadi nggak stres lagi gitu loh. Nah ini bener-bener dari pas aku hamil, terus pas hamil Dante juga kebetulan banget aku juga mual sampai 7 bulan gitu. Terus udah gitu pada saat pas kamu melahirkan juga memang COVID tuh lagi waktu itu zamannya Delta gitu. Jadi yang dimana COVID-nya lagi serem banget deh gitu ya. Jadi dibilang susah tidur, bukannya susah tidur, memang gak bisa tidur karena anaknya memang tiap 2 jam sekali minta susu karena anakku laki gitu kan yang kedua. Jadi benar-benar seru banget deh pokoknya gitu. Chelsea menuturkan jika peristiwa itu terjadi ketika COVID-19 melanda pada tahun 2020 bersamaan dengan kehamilan anak keduanya. Istri Glenn Alinsky ini juga sempat merasa stres sejak sebelum proses melahirkan Dante. Beruntung Glenn Alinsky suaminya dengan sabar dan setia mendampinginya sepanjang waktu hingga disebutnya sebagai suami siaga 24 jam. Chelsea mengakui jika pendampingan suami sangat penting terhadap ibu dalam kondisi baby blues. Ibu 2 anak ini juga mengakui jika Glenn lah yang membantunya keluar dari kondisi baby blues, termasuk bagaimana parenting yang tepat bagi perkembangan anak-anaknya. Parenting itu sangat challenging banget. Jadi ya kita sebagai orang tua juga kita harus melihat kondisi anak kita seperti apa, kondisi di rumah seperti apa. Dan satu hal yang perlu diingat ya sama semua ibu dan semua parents gitu, jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain gitu. Karena dengan seperti itu parenting kita akan semakin lebih susah lagi.
parenting kita merasa kita kayak kita perempuan yang gagal nih, kita nggak seperti dia nih. Dia aja 6 bulan misalkan ya, kita sebagai perempuan, dia aja 6 bulan melahirkan badannya udah kurus, kok aku nggak kurus, contoh kayak gitu. Atau dia makannya lahap banget, kok anak aku nggak mau makan, apakah masakan aku yang nggak enak gitu kan. Contohnya seperti itu. Jadi menurut aku setiap ibu pasti tahu yang terbaik tentang anaknya. Chelsea Olivia juga menjelaskan soal kondisinya yang kini sedang vakum dari ranah hiburan. Selain karena masih mementingkan merawat kedua anaknya, Chelsea juga mengungkapkan jika ia kini sedang menjalani hobinya memasak kue. Lantas benarkah dalam waktu dekat ini, Chelsea dan suami akan menekuni bisnis kue? Sebenarnya kalau misalnya meninggalkan dunia artis sih enggak ya. Tapi mungkin sekarang tuh lagi cuti main sinetron, cuti main film. Mungkin orang-orang biasanya ngeliat aku main sinetron, main film gitu ya. Ini sekarang memang udah hampir, terakhir aku syuting sinetron tuh 4 tahun yang lalu mungkin ya gitu. Jadi memang sekarang sebenarnya kangen banget. Tapi balik lagi gitu. Sekarang aku masih bekerja di entertain sebagai brand ambassador beberapa produk gitu. Jadi mungkin sekarang ya fokusnya pastinya yang pertama untuk keluarga dulu. Karena aku nggak mau miss the moment gitu. Karena anak ini tuh ya memang sih pekerjaan itu memang kalau misalkan ditinggalin juga sayang banget. Tapi aku berasa kayaknya ya sekarang ini anak-anak yang lebih perlu sama aku gitu. Sama aja sih sebenarnya, tiap pagi bikin bento buat anak-anak. Terus sekarang tuh aku suka banget baking, lagi suka banget belajar masak gitu. Jadi ya sekarang lagi, kalau misalnya kalian ngelihat di Instagram aku mungkin lagi gila ya Chelsea ini mau ngapain ini, sebenarnya enggak kok, itu cuman kayak memang lagi suka aja gitu. Kedekatan antara El Rumi dan Echa Aura kembali menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan warganet. Apalagi kabarnya keduanya disebut-sebut sudah menjalin relasi spesial. Echa kini menjadi spesial di hati anak kedua Maya Estianty dan Ahmad Dhani ini, hingga ia pun diundang secara khusus di acara ulang tahunnya yang ke-25. Bahkan keduanya tertangkap kamera tengah berpelukan ketika menyaksikan band The Changcuters yang diundang ke acara ulang tahun El. Pada momen tersebut, Maya yang penasaran dengan hubungan anaknya tersebut tampak bertanya tentang kepastian hubungan mereka. Kamu gantung dia, apa dia gantung kamu? Jawaban sederhana Echa yang berbeda keyakinan itu direspon tawa oleh El dan Maya. Lantas benarkah Maya telah setuju dengan hubungan El dan Echa? Kamu gantung dia kan dia gantung kamu? Namanya beda agama. Setelah 8 tahun bercerai dari vokalis band Lembu Wiworo Jati, Masayu Anastasia tiba-tiba mengungkap rasa penyesalannya. Dilansir dari media online, Masayu merasa ada dampak negatif yang cukup signifikan yang dialami anaknya atas perpisahannya dengan vokalis band Club 80s itu. Tentu saja perpisahan itu berdampak buruk kepada psikis anak. Lantas benarkah ada banyak perubahan yang terjadi dalam diri anaknya tersebut? Benarkah Masayu kesulitan dalam membangun kembali kepercayaan diri anaknya? Tipsnya dari aku ya, mesti kayak tipsnya sih sebenarnya nggak ada, cuma harus bisa tetap ngeluangin waktu buat anak aja sih, itu supaya nggak melewatkan nggak melewatkan perkembangannya Samara yang gitu ya. Tapi untungnya karena sekarang dia juga udah mulai besar, jadi dia udah mulai suka cerita, jadi lebih mungkin ke aku ya lebih bisa kayak terbuka apa dan segala macam.
Perubahan yang sangat terasa oleh Mas Sayu adalah jika anaknya ini menjadi introvert. Karena perubahannya itulah anak Mas Sayu dan Lembu tak memiliki banyak teman. Lantas akankah keduanya bakal kembali berpagut cinta sebagai pasangan suami istri dan hidup dalam satu atap seperti dahulu kala agar anaknya kembali ceria dan memiliki keluarga dan kasih sayang yang utuh? Itu gosip dari mana sih? Ya doain aja, kita nggak ada yang pernah tahu ya namanya jodoh. Lantas seperti apa hubungan Mas Sayu dan Lembu setelah tak berstatus sebagai suami istri? Dan apa musabab yang melatari keduanya hingga harus berpisah? Benarkah karena ego masing-masing dan tak memikirkan dampak buruk terhadap anak membuat mereka akhirnya memilih berpisah? Oh lancar banget gitu, kita baik-baik banget komunikasi. Kita memang selalu kok gitu, kayak misalkan ulang tahun Samara atau misalkan lebaran gitu atau buka puasa gitu, kita pasti tetap pergi bertiga. Cerai dari Boris Bokir, Irma Purba mengaku hidupnya lebih tenang. Bahkan kini Irma sukses sebagai pebisnis dan bisa melanjutkan hidup dengan buah hatinya. Tak ada trauma dalam kamus Irma. Tak ada lagi gurat kegelisahan ataupun kesedihan di wajah Irma. Ia tampak telah move on dari masa lalu yang kelam saat memberai kebersamaan dengan Boris. Bahkan Irma juga sepertinya tak peduli dengan kehidupan anyar Boris Bokir yang belakangan dikabarkan tengah menjalin relasi spesial dengan seorang selebriti atau DJ. Wanita itu merupakan mantan kakak ipar dari Nia Ramadhani bernama Jessica Juliantiano. Even lu sama siapapun, semoga happy ya, gitu loh. Mendoakan. Dan puji Tuhan akunya juga happy sih, aku terlepas dari beban aku yang selama ini kayak, kok kayak gini ya, kok rasanya kayak sendiri, kok rasanya kayak nggak punya tujuan, nggak punya impian, dan nggak bisa memutuskan apapun. Kayak nggak berharga. Aku nggak. tapi kalau aku bilang happy, orang pasti gimana sih lo? Masa? Di hadapan Melanie, sejatinya Irma sudah sekuat tenaga mempertahankan rumah tangganya dengan Boris. Pernikahannya dengan Boris itu menjadi harapan dan mimpinya untuk bisa memiliki keluarga utuh, tentu saja didasari dengan cinta dan kasih sayang. Irma tak ingin rumah tangganya seperti kedua orang tuanya yang berjalan tak harmonis meski tinggal satu atap. Namun apa mau dikata, usaha dan doa telah ia lakukan namun usahanya hanya sia-sia. Setelah Boris 3 kali meminta cerai, akhirnya Irma mengabulkan keinginan Boris. Kalau aku ya Kak, jujur, karena dulu mama papa itu mama sama bapakku itu bukan yang harmonis. Jadi aku punya mimpi, aku punya keluarga yang harmonis. Jadi aku kayak, aku menikah cuma 1 kali ya, gitu. Sebelum menikah juga aku berpikir kayak, aku bukan, dia pantas ya buat aku atau tidak, tapi aku bisa nggak menemani orang seumur hidup. Itu menurut aku waktu mau menikah ya. Udah gitu, pisah. Aku nggak mau. Ya, ada masa tenggang sekitar hampir 1 tahun. Akhirnya aku bilang iya. Ya sudah. Itu juga bukan karena aku mau, tapi aku kayak, oh ini orang nggak happy kayaknya sama aku, gitu loh. Aku pengen dia happy.